Halo semua, apa kabar hari ini? Tradingnya bagaimana? Luar biasa sekali ya. Kita dapat profit jumbo-jumbo nih dari saham batu bara. Ya, berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari channel Winner Stocks Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dan Bapak Ibu. Harapan saya kita semua pada profit nih ya. Ya, saya hari ini tidak sharing quotes atau sharing style trading ya. Lebih ke review karena hari ini harga coal naik semua dan banyak yang saya lihat di beberapa crowd ya komunitas pada bilang, waduh kenapa nggak ini sih kita telat apa sebagainya gitu kan. Nah, ya kalau kita melihat tren pada dasarnya tren coal itu kan memang sudah naik dari beberapa bulan yang lalu ya dari bulan April ya rasanya. Dari bulan April udah mulai naik pelan-pelan. Puncaknya dia breakout di bulan Juni kalau nggak salah. Dan kalau dilihat pada waktu itu sempat kita bertanya-tanya gini, harga coal naik tapi kenapa harga sahamnya nggak naik gitu ya? Wah, orang pada pada bingung ya. Udah malah mungkin nggak mungkin banyak juga yang sudah ngumpulin tapi gara-gara nggak jalan, ah udahlah bosan dijualin dah. Begitu dijualin, sekarang sahamnya terbang. Jadi ya gitu deh. Ya, jadi ketika waktu itu kita nggak, sahamnya pelan-pelan masih sideways, banyak yang sideways ya, nggak ada yang terbang, masih masih pada pada tengkurap. Orang ketika itu bertanya-tanya, kita beranalisa waktu itu, ya iyalah karena industri coal adalah industri batu bara adalah industri yang saat ini ya corporate atau fund sekuritas banyak yang tidak tidak mengumpulkan itu, malah kurangin porsinya. Karena apa? Karena institusi pembiayaan ya, baik dari perbankan maupun investor yang invest dalam bentuk equity ya, itu menghindari menghindari perusahaan yang berbasis batu bara ini. Kenapa? Karena dianggap sudah tidak green ya, sudah dia mengambil resource dari alam ya. Jadi itu udah bukan sesuatu yang green. Sekarang sekarang arahnya semua ke ESG ya. ESG itu apa? Environment, sustainability dan G-nya governance ya. Jadi di energinya apa di bagian yang ESG ini ya, energi itu jadi banyak dihindari ya, banyak dihindari. Orang nggak perusahaan tidak akan mengurangi lah porsinya untuk tidak invest di perusahaan ini. Nah, tiba-tiba melejit ya, tiba-tiba melejit itu karena demand-nya juga tiba-tiba tinggi karena ternyata di Eropa sana harga kos listrik tinggi sekali dan pernah saya ulas sebelumnya bahwa batu bara ini adalah sumber bahan bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik yang paling murah gitu ya. Dan di tengah kondisi pandemi ini orang bayar biaya billing listrik mahal tuh kan teriak-teriak ya kan. Nah, jadi akhirnya mungkin mereka semua beralih kembali pakai batu bara yang pembangkit-pembangkit listrik yang zaman dulu yang mungkin sudah nyaris tidak beroperasi atau beroperasi dengan kapasitas yang kecil ya. Ini sekarang udah mulai dihidupin lagi mungkin ya. Saya juga nggak tahu konspirasi teorinya bagaimana. Tiba-tiba aja batu bara bam 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 naik. Mulai kita lihat gelagatnya itu ketika batu bara mencapai harga 100 US dollar per metric ton ya. Dan kemarin mencapai udah 200. Jadi udah naik double, bayangin, double. Jadi dari bulan Mei sampai bulan sekarang September, dalam 4 bulan harga batu bara naik 2 kali lipat. Dan ngeri sekali. Terutama di beberapa hari terakhir. 2 hari terakhir ini jumpingnya cukup signifikan. Seminggu kemarin naik 7% dan hari ini kemarin ditutup 7%, naik 7%. Kita lihat nanti perdagangan hari ini gimana. Tapi naiknya itu wow, cepat sekali ya, luar biasa. Dan belum ada tanda-tanda bakal ada koreksi. Kita melihat kayaknya orang masih cukup rakus ya, cukup
semangat untuk beli-beli. Nah, tapi ini baru sentimen dari segi harga saja. Jadi kalau dan sifatnya kalau saya bilang lebih kembali ke cyclicals. Kebetulan kan kita juga sudah katakan bahwa di memasuki kuartal keempat ya, ini kan mulai ini musimnya mulai masuk musim gugur atau musim hujan ya, di mana masuk musim dingin nanti di bulan November, Desember. Jadi mereka ini sekarang lagi ngumpulin stok supaya nanti ketika masuk musim dingin orang butuh energi untuk penghangat dan sebagainya, itu cadangan batu bara cukup gitu ya. Nah, itu jadi demand-nya tinggi banget gitu. Dan kalau bagi Bapak Ibu yang merasa ketinggalan, aduh ketinggalan, kenapa saya nggak? Ya karena ketika break kali ini itu orang sudah capek di PHP karena seperti saya sudah bilang dari bulan Mei kan udah rally dan beberapa kali sempat breakout dan koreksi, breakout koreksi. Bapak Ibu bisa lihat di chart ya, silakan ngintip chartnya masing-masing, ada Adaro, ITMG, PTBA, Indi ya. Kalau ITMG masih oke lah, dia dalam dalam perjalanannya landai, slow but sure naiknya. Yang Adaro dan Indi ini yang tiba-tiba dalam 2-3 hari belakangan ini naiknya udah kayak tiang listrik ya. Nah, kita kalau dari Winner Stocks pada tanggal 21 September kita pernah reminder, saya pernah calling untuk batu bara ya. Jadi kita kita nggak ketinggalan kereta, laki nggak ketinggalan kereta. Jadi cukup cukup oke ya, kita cukup oke. Nah ini dia. Di tanggal 21 September kita sempat saya sudah dapat tuh empat emiten nggak tanggung-tanggung saya calling ya. Pokoknya sektor ini harus saya Pak silakan pantau. Ya yang lain Wika dan PTBP memang oke ya, cuma Friend, Era dan Tekimi NKP yang gagal terbang. Kita nggak masuk areal beli kita karena dia nggak ada yang sempat naik terus tiba-tiba dikoreksi ya udah kena cut loss. 3 ini kena cut loss dan 4 ini kalau pindahin di switch ke sini ya terbang. Nah, jadi ada yang sering bertanya-tanya kayak begini, Pak Erwin, ini Pak Erwin rekomendasikan ada saham tuh, ada banyak tuh. Ya, terus kita kemarin nggak kepikiran untuk masuk Adaro, PTBA, ITMG, dan Indi gitu. Terus kita tinggalan nih, terus gimana, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya gitu. Nah, kebetulan masuknya di Era, masuknya di Friend, masuknya di Tekim NKP. Nah, itu pentingnya saya selalu katakan bahwa kita harus menggunakan money management dan kita harus belajar bagaimana cara meracik portofolio. Kalau kita ini kan trader, kalau di Winstock saya ajarkan menjadi seorang trader. Saya sudah sharing mengenai Jesse Livermore kemarin ya. Bapak Ibu silahkan nonton, ada 3 video loh, 3 episode saya buat. Lumayan banyak isinya. Jadi kalau emiten-emiten yang kita beli ini ternyata tidak jalan, dan ada yang jalan, ya kita pindahin. Nggak usah serta-merta semua, umpamanya mas sebagian-sebagian dulu, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Yang penting kita pindahin dulu. Umpamanya saya minus pun nanti otomatis akhirnya minusnya ke cover. Contoh, jadi kemarin itu dianggaplah di Friend. Kita masuk di Friend. Di Friend ternyata dia turun. Nah, ketika turun, pelan-pelan sebagian pindahin ke Adaro atau PTBA atau ITMG atau Indi. Nah, sejalan waktu kan naik. Anggaplah, let's say, di Friend kita masuk 10 juta, masuk di Adaro baru 4 juta, anggaplah ya. Berarti masih ada 6 juta di Friend. Nah, dengan naiknya ini, kita pelan-pelan pindahin average up, average up. Umpamanya sama-sama tinggal 5 juta dan 5 juta, saya yakin untung di Adaro saat ini sudah mengcover kerugian yang ada di Friend. Jadi Friend ini bahkan mungkin sekarang sudah berbalik untung. Jadi itu pentingnya kita punya cukup dinamis, kita cukup cepat, cukup gesit untuk pindah ya. Ya, itu strategi ya, itu strategi yang Bapak Ibu harus bisa pikirkan. Nah, saya juga katakan bahwa biasanya di winner stocks ya, ketika 5 hari atau berapa hari udah nggak jalan, kita udah harus berpikir cepat ini, mana yang jalan saat itu, kita udah mulai switch sedikit, sedikit, sedikit. Maksimum sampai 10 hari, kalau 10 hari nggak jalan, saya sudah harus pindah bersih semua. Ya, udah harus pindah bersih semua. Jadi penting sekali kita meracik portofolio, penting untuk bisa kita memanage ya, puzzle, bisa memanage atur. Jadi kita di sini layaknya seorang fund manager. Itu sebabnya beda tentu saja dengan reksadana. Banyak yang ketika tanya, Pak Erwin, kalau mamanya mau investasi, saya daripada saham saya pusing nih, masuk ke reksadana aja. Ya nggak apa-apa.
masuk reksadana. Tapi di reksadana kita kita nurut sama fund manager yang mengelola gitu. Portofolionya mereka membalancing, mengatur sedemikian rupa porsi-porsinya gitu loh. Kalau kita di sini kan sebagai fund manager personal, kita harus meracik sendiri komposisi kita gitu loh. Ini buat perbankan ada berapa persen, buat consumer ada berapa persen, buat basic berapa persen. Jadi kita meracik sendiri. Nah, untuk personal, saya tidak menyarankan untuk mengelola lebih dari 3 saham atau maksimum 5 lah. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita nggak pusing ya. Dan kalau sudah salah satu udah ada Adaro, jangan Adaro Indi ditubruk semua, PTBA ditubruk semua, TMG itu. Jadi percuma, jangan. Dari 4 emiten ini pilih salah satu. Sama halnya dengan Wika, PTPP, Waskita, dan Adi. Jangan empat-empatnya dibeli semua. Pilih salah satu saja yang kita paling sering kita lihat cocok, udah enter aja. Contoh Indi dan Adaro. Mamanya, waduh saya ketinggalan Adaro nih, Indi tuh kan lihat naiknya kenceng banget. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat, sebenarnya nggak begitu juga. Kalau dilihat pergerakannya, sebenarnya mirip-mirip kok. Adaro kan naik udah beberapa waktu yang lalu gitu. Sedangkan si Indi sempat koreksi dan tiba-tiba naik 2 hari dengan candle yang sangat-sangat panjang. Jadi bisa saja perolehan profitnya kalau kita beli momentumnya sama, bisa aja sama. Dia punya kenaikan sama-sama naik. Jadi ya sawang sinawang lah ya. Rumput tetangga selalu lebih hijau, terkesan begitu. Tapi sekali lagi, tentu saja fundamental Adaro dan Indika ya berbeda. Mungkin lebih bagus Adaro, kalau saya bilang lebih bagus Adaro. Cuma pergerakannya saya lebih suka Indi. Karena apa? Karena naiknya asik banget buat trader tuh asik banget. Dan secara pergerakan chart, kalau kondisi saat ini saya melihat Adaro itu ada gapnya di bawah, sedangkan Indi nggak ada, rapi sekali pergerakannya. Ya, itu kalau dari sudut pandang saya. ITMG sama PTBA mirip-mirip pergerakannya ya. Lebih stabil ITMG naik slow but sure ya. PTBA masih ada gini naik turunnya. Ya, itu lebih ke bobot sih sebenarnya, lebih ke bobot. Bobot PTBA lebih berat daripada ITMG. Mestinya ya, seingat saya begitu. Ya, itu cerita 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 kita mengenai batu bara. Terus kalau kondisi sekarang bagaimana? Saya lihat momentum masih akan ada, batu bara masih akan ada, mungkin sampai bulan Januari lah setidaknya. Tapi kalau harga sekarang sudah overheat dan saya berharap akan koreksi dulu. Berharap koreksi untuk kita re-entry lagi ya, re-entry lagi nanti tapi harapan saya sih begitu. Mungkin sekarang orang masih dibayangin ketakutan dengan supply batu bara yang harus numpuk cepet-cepetan numpuk. Kalau harganya tinggi itu orang jadi tambah nafsu beli. Kenapa? Karena FOMO. Karena cenderung FOMO. Belahan dunia manapun sama aja. Ya nggak peduli di mana, kalau harganya naik pasti ditubruk, pasti dikejar orang. Kalau murah, pasti orang nggak mau sentuh. Itu hukum hukum alam dan hukum alam ekonomi maksud saya. Segala sesuatu yang harganya naik akan orang teman nafsu beli. Dan harga yang diobral cenderung orang udah nggak mau beli. Jadi ya susah juga kadang-kadang ya. Memang begitulah. Jadi di mana-mana pun mau trading saham kayak trading apapun semua sama. Ya, itu. Semoga apa yang kita bagikan ini bisa Bapak bisa bisa ada benang merah, bisa oh saya harusnya kemarin akumulasi tuh. Oh, saya harusnya masuk di seharga ini tuh ya. Ya, nanti saya coba akan kasih lihat chartnya deh antara Adaro, PTBA, ITMG dan Indi ya. Coba kita kasih lihat chartnya. Nah, ini Adaro. Coba. Nah, ini kan saya calling dari tanggal 21 nih. Tanggal 21 targetnya sudah kita set ya, targetnya sudah ada ini dan sampai beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu sampai dan dia naik dan dia swing. Ketika swing tertahan di level 1490, besoknya dia hari ini tepatnya dia jump dan brut langsung dia narik ke atas. Ya, luar biasa sekali ya. Ini ada row. Ini mantul kan persis mantul tertahan dan naik. Nah ini Adoro saya lihat, Adoro kan dalam beberapa waktu kan memang sudah uptrend tuh dalam beberapa hari. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ini udah naik. Sama ini coba kita bandingkan. Nah, Indi dia sempat bikin galau walaupun chartnya mirip-mirip ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mirip-mirip. 6 hari juga dia naik. Cuma dibanding Adaro,
Indi itu pergerakannya masih nggak ini dia di sini dia bikin PHP ya, dan dia masih sideways berat. Beda sama Adaro yang sudah cenderung sudah dalam hari kedua ketiga ini aja dia udah keluar, udah breakout gitu ya. Ya, itu. Terus kemudian PTBA. Nah, PTBA sempat support, mantul di support tanggal 21. Nah, ini juga saya sudah calling, kita juga bilang PTBA kena support nih, Skyline, dan besoknya lihat kena support Skyline dan dia mantul langsung bam, naik naik naik. Luar biasa ya. Supportnya luar biasa Skyline, persis banget tuh. Persis mandek di Skyline. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Tuh, bener-bener persis tuh kena Skyline dan dia rebound. Ini tanggal 21 nih rekomendasi saya nih. Terus habis itu ada ITMG. Ya, ITMG juga kita calling persis. Pokoknya ini 21 calling kita saham batu bara semua, dan hari ini udah profitnya gila-gilaan semua ya. Ya yang agak slow ITMG, tapi ITMG lihat, kalau ITMG kita bilangnya jangan masuk di sini sih sebenarnya. ITMG harusnya lihat dari sini sih, ketika dia rebound masuk ke Skyline sampai hari ini dia udah mesti profitnya udah banyak. Dan bayangin dari udah hampir 1 bulanan dia rally dari tanggal 30 Agustus, sekarang sudah tanggal 28 September. Jadi udah hampir 1 bulan dia rally, dan profitnya juga mestinya udah banyak banget ini. Udah kenceng banget nih. Ya udah hampir 20-an%. Ya, saya di Indi kalau nggak salah sudah 38 sampai 40-an%. Sempat jualan kemarin, terus pagi sempat jualan, siangnya saya re-entry, dan bam, tadi dapat jackpot lagi ya, luar biasa. Bejo lah, bejo termasuk beruntung. Ya, itulah, itu insight apa sekilas pandang mengenai saham-saham batubara ya. Terus kapan belinya lagi ya? Tunggu sesungguh momentum, tunggu ketika dia koreksi dulu ya. Kalau sekarang jangan dikejar, nanti beli di pucuk nanti ya, hati-hati. Kalaupun tetap maksa kepengen beli, ya beli satu lot, 10 lot untuk nyoba-nyoba. Ya siapa tahu masih naik lagi, average up lagi, nambah lagi, pelan-pelan ya. Pokoknya kalau sekarang udah tinggi gini, hati-hati aja deh. Oke, ya kita sekarang lanjut ke market review ya. Coba kita lihat komposa kita, gimana komposa kita. Nah, sesuai prediksi kita, silakan Bapak Ibu nonton di video saya beberapa waktu yang lalu, saya sudah katakan bahwa setelah naik, waktunya pasti ada waktu koreksi. Ya, itu saya ngomong di hari tanggal 23 kalau nggak salah. Tanggal 23 itu hari Kamis. Hari Jumat, saya ngomong di live IG, saya kolaborasi dengan Tanya Saham. Terus kemudian malamnya saya juga udah warning ya di video ulasan, saya sudah warning bahwa sudah jenuh beli, potensi untuk koreksi, dan 2 hari ini koreksi, dan sekarang ini koreksi dan tertahan selendang. Nah, ini saya cukup happy nih ya. Tertahan selendang, berharap dia bisa mantul di 3 hari ini, di hari besok, Rabu, Kamis, dan Jumat ya, berharap. Come on. Ya, harus bisa. Dan coba kita lihat ya, kita coba lihat di transaksinya. Transaksinya hari ini very high transaksinya dengan 12,18 triliun. Wow. Wow, keren banget, dan asing membukukan net buy 191 miliar. Keren banget lah. Ini masih volume high. Jadi saya cukup optimis bahwa pada dasarnya IHSG masih dalam tren naik ya. Jadi hari ini, besok kita kalau hijau candlenya, wow, bisa Rabu, Kamis, Jumat bakal hijau. Dan saya optimis karena perdagangan September tinggal 2 hari ini, Rabu besok dan Kamis ya. Jadi kita lihat, berharap di monthly-nya IHSG September masih akan ada September ceria, masih bisa hijau ya. Kita berharap saja. Ayo, kamu pasti bisa ya. Nah, itu komposit kita. Terus kemudian sektoralnya bagaimana? Kita coba, sebelum sektor kita coba lihat LQ45 dulu deh. LQ45 masih tertahan ya. Artinya blue chip masih belum kemana-mana. Yang nanjak bukan dari LQ45 nih rasanya. Terus habis dari LQ45 ada Kompas 100. Nah, kalau lihat Kompas 100 juga masih belum kemana-mana hari ini. Berarti semua masih karena lapis 2, lapis 3 nih yang memang karena pada dasarnya koreksi ya. Cuma karena kita di IDX Energy tradingnya, jadi ya rasanya
nggak kerasa kalau indeks merah. Kita baru sadar-sadar waktu sesi 2 saya lihat, indeks ternyata merah toh. Soalnya kita sesiangan tuh penuh dengan euforia gitu tradingnya gitu ya. Nah ini energi luar biasa sekali ya. Begitu mantul dari support langsung keren. Nah terus IDX Basic. Kalau kayak gini nih hati-hati, ini rawan koreksi nih. Kalau saya cenderung sell on strength. IDX Basic, wow lagi di support ya. Moga-moga besok mantul. Kalau besok mantul bisa jadi ini salah satu penggeraknya nih IDX Basic. IDX Finance juga lagi di support. Waduh, supportnya V-line lagi ya. Kemungkinan besar mantul nih. Ini kalau besok mantul, berarti persis dia kena V-line mantul. Beberapa historicalnya begitu loh ya. Beberapa historicalnya gitu, kena V-line mantul. Ini walaupun sempat turun, toh tetap pembukaannya, tapi penutupannya ada di atas V-line. Ini juga sama, persis di V-line dan besoknya juga langsung naik lagi. Jadi kalau saya lihat finance kemungkinan besar bakal manggung sih besok. Terus consumer cyclicals, wow ya mirip-mirip energi nih, cakep nih, lanjut lagi lah besok. Ya berharap lanjut lagi deh, soal walaupun dia selendangnya agak jauh nih ya. Moga-moga bisa ikut sentimen masih bisa naik. Terus sektor healthcare, waduh ya koreksi kena ke Skyline. Kalau dia masih tertahan di Skyline berarti masih aman. Jebol Skyline, wah hati-hati. Industri slow but sure naik ya. Setelah dia mantul di areal support ini, pelan-pelan dia naik dan sekarang udah ada di atas selendang. Trennya walaupun masih candlenya merah, tapi dia pada dasarnya tren naik ya. Terus habis itu ada IDX infrastructure, pas di support nih tertahan. Moga-moga besok rebound ya. Besok rebound. Ini soalnya trennya kalau kita tarik garis ini, trend line, dia memang pada dasarnya sebenarnya masih akan naik sih. Nah ini masih akan naik dia. IDX infrastructure, terus consumer non cyclicals masih di sini-sini saja, masih belum kemana-mana ya. Properti juga masih sideways ya. Kalau consumer non cyclicals sama ini hindarin dulu deh sementara ya, karena belum kemana-mana dia itu masih cenderung downtrend malah. Tekno, wah ini sama aja. Walaupun tadi Bukalapak menjelang penutupan sempat ditarik, tapi rasanya besok juga masih di sekitar-sekitaran itu juga. Transportasi, wah ini disupport ya, disupport. Harapan saya kena selendang ini bisa langsung mantul lagi. Oke, itu video dari kita Winner Stocks. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Dan jangan lupa akhir kata saya ajak untuk share, untuk like video-video kami ya, dukung supaya semakin berkembang. Dan ya, jangan lupa untuk bikin trading plan-nya, atur strategi buat besok ya. Stay safe semua, stay healthy, dan God bless you all.